Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, mulia teman-teman. Bertemu kembali dengan channel ASJ NSJ, tempat belajar mudah dan asik. Kali ini kita akan bahas kembali 8 soal tryout P3K Guru Belajar PGSD dari Kemendikbud. Tapi sebelum lanjut, ingat like dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari tryout ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya, kita bahas. Coba kita lihat soal pertama. Akibat perputaran bumi pada porosnya, maka terjadilah pergantian siang dan malam. Ini betul. Kita cari pada opsi yang ada satunya adalah 1 dan 2. Pergantian musim, ini tidak masuk teman-teman. Coba kita lihat deh. Gerak semu tahunan matahari, karena 4 bukan teman-teman, jadi yang benar adalah 1 dan 3. Gerak semu harian benda langit. Lanjut, ini soal tentang berpapasan, yaitu mobil A dan mobil B. Jarak antara dua kota yaitu Yogyakarta dan Jakarta adalah 556 km. Kita coba baca soalnya. Mobil A berangkat dari kota Yogyakarta menuju Jakarta dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. 2 jam kemudian melalui jalan yang sama, mobil B berangkat dari Jakarta menuju kota Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Saat berpapasan dengan mobil B, mobil A sudah menempuh jarak berapa? Oh iya teman-teman, jadi ini kita akan bahas soal berpapasan dengan jarak yang ditempuh oleh mobil A yang ditanyakan. Apakah A 257 km, B 224 km, atau C 192 km? Bagian D sama I-nya tidak terlihat teman-teman, kepotong. Coba kita bahas saja ya. Rumus berpapasan, total jarak dikurangi jarak yang telah ditempuh oleh mobil A karena dia telah berangkat 2 jam sebelum mobil B. Jadi total jarak kita kurangi dengan jarak tempuh mobil A dibagi dengan kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B atau V1 ditambah V2. Pertama-tama kita harus mencari jarak dulu, jarak yang ditempuh oleh mobil A selama 2 jam, yaitu 70 kita kali 2 sama dengan 140 km. Jadi mobil A dia sudah menempuh jarak 140 km sebelum mobil B berangkat. 556 dikurang 140, kemudian kita bagi 70 ditambah dengan 60, sama dengan 416 dibagi dengan 130 sama dengan 3,2 jam. Jadi mereka akan berpapasan 3,2 jam kemudian. Yang ditanyakan adalah jarak saat bertemu dengan mobil B. Kita kalikan 3,2 kita kalikan dengan 70 sama dengan 224. Karena mobil A telah menempuh jarak 140 sebelum mobil B berangkat, maka 224 kita tambahkan dengan 140 sama dengan 364. Jadi saat bertemu dengan mobil B, mobil A sudah menempuh jarak sebanyak 364 km.
Nah itu ya teman-teman, kalau ada pembahasan lain silahkan komen di bawah. Oke lanjut, ini tentang persamaan garis. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 3x kurang 4y tambah 2 sama dengan 0 dan melalui titik 2,3 2,3 adalah. Oke, kita coba bahas teman-teman. Ini tegak lurus ya. Garis tegak lurus. Nah, ini dia. 3x dikurang 4y tambah 2 sama dengan 0. Ini melalui titik 2, 2,3. Oke teman-teman, pertama-tama kita harus tukar koefisiennya. Dan salah satunya kita kalikan dengan min 1. 3x. 3 dan 4 ini kita tukar. Kemudian kita kalikan dengan min 1. Jadi 4-nya min 4 kita kalikan dengan min 1. Itu sama dengan 4x. Kemudian 3x itu tetap 3x menjadi 3y sama dengan, kemudian 2-nya kita hilangkan saja karena dia berdiri sendiri. Jadi dia kita hilangkan saja, kita tidak gunakan dalam pekerjaan ini. Kita diamkan saja dia ya teman-teman. Kemudian 4 dan x-nya kita ganti dengan 2 dan y-nya kita ganti dengan 3. Jadi 4 kali 2 ditambah 3 kali 3. 3x tambah 3y sama dengan 17. 4x ditambah 3y, 17-nya kita pindahkan ke depan menjadi min. Jadi 3x tambah 3y kurang 17 sama dengan 0. Oke, itu dia teman-teman. Ini garis tegak lurus. Kemudian ini soal tambahan, misalnya ini tentang garis lurus yang sejajar. Jadi ini bedanya teman-teman ya, ini tegak lurus dan garis sejajar. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2 titik min 5 dan sejajar garis 3x tambah 4y kurang 12 sama dengan 0 ialah jawabannya adalah. Ya, kita gunakan 3x ini tetap, ini tidak ada pertukaran koefisien. Jadi x dengan y-nya saja kita ganti dengan titik yang melaluinya. Menjadi 3x tambah 4y sama dengan 6 kali 6 dikurangi 20. Karena 4 kali 5 sama dengan min 20. 3x tambah 4y sama dengan min 4. Min 4-nya kita majukan, kita pindahkan ke depan menjadi plus. Jadi 3x tambah 4y tambah 14 sama dengan 0. Itu ya teman-teman bedanya. Perhatikan antara garis tegak lurus dengan garis sejajar. Oke, lanjut reaksi yang terjadi pada pernapasan internal. Oke, apakah Hb plus O2 menjadi HbO2 atau HbCO menjadi Hb plus CO? Kita langsung saja. Reaksi yang terjadi pada pernapasan internal sama dengan atau adalah HbO2 menjadi Hb plus O2. Kemudian untuk pernapasan eksternal sendiri, Hb plus O2 menjadi HbO2. Lanjut teman-teman, Roni dan Andi masing-masing mengambil 2 bangun secara sembarang tanpa sepengetahuan yang lain. Roni dan Andi menceritakan tentang bangun yang diambilnya. Kita langsung ke pertanyaannya dulu teman-teman. Kemungkinan bangun yang diambil oleh Andi adalah, Andi mana? Kita cari Andi.
Bangun yang di tangan kiri saya juga tidak memiliki titik sudut, dan bangun yang di tangan kanan saya mempunyai titik puncak. Oke, dari ciri-ciri yang disebutkan tadi bahwa dia tidak memiliki titik sudut dan yang satunya hanya memiliki titik puncak. Dari ciri-ciri bangun tersebut, yang paling masuk adalah bola dan kerucut. Karena bola tidak memiliki titik sudut dan kemudian kerucut dia hanya memiliki titik puncak. Lanjut. Kita baca dulu pertanyaannya, teman-teman. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat keberapa? Oh, ini kembali kita akan mencari kalimat yang tidak padu dalam sebuah paragraf. Kita coba baca dulu karena kita harus menemukan informasinya, teman-teman. Jadi kita harus baca dari awal. Kurikulum vitae atau CV merupakan salah satu syarat yang diminta perusahaan saat hendak melamar kerja. Kedua, CV biasanya berisi data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman, keahlian, prestasi, dan data penunjang lainnya. Kemudian tiga, banyak lulusan perguruan tinggi yang ingin melamar ke bekerja. 4. Semua data tersebut harus dimasukkan ke dalam satu halaman CV secara singkat, padat, dan jelas. Oke, kita sudah dapat mengambil jawaban. Kita sudah dapat jawabannya, teman-teman. Yaitu di poin 3, banyak lulusan perguruan tinggi yang ingin melamar bekerja. Ini tidak padu karena tidak sesuai dengan topik. Topik yang dibahas dalam paragraf ini adalah kurikulum vitae atau CV. Sedangkan kalimat ketiga membahas tentang lulusan yang melamar bekerja. Tentu saja itu tidak cocok, teman-teman ya, karena dia topiknya lain. Lanjut. Kita baca dulu pertanyaannya. Karakteristik peserta didik yang harus menjadi perhatian dan pijakan guru dalam melakukan seluruh kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor berapa? Apakah 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nomor pilihan lainnya tidak tercantum, teman-teman, kalau terpotong. Kita periksa saja lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Ini tidak, teman-teman. Etnik dan kultural. Ini betul. Status sosial dan minat. Ini betul. Perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Ini betul. Perkembangan fisik dan kecerdasan. Ini tidak termasuk, teman-teman. 6. Gaya belajar dan motivasi. Ini betul. Perkembangan emosi dan spiritual. Betul. Perkembangan sosial dan moral. Perkembangan moral. Jadi yang tidak betul adalah 1 dan 5. Jadi semua yang ada 1 dan 5-nya itu tidak benar. Yang benar adalah 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 ya, teman-teman. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Ingat like dan subscribe ya, share ke teman-teman kalian agar kamu pun dapat amalnya. Jika kita rajin berbagi, insya Allah lulus P3K 2021 ini. Admin doakan yang terbaik buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Silahkan komen di bawah untuk pembahasan lainnya. ASN SC Channel, tempat belajar mudah dan asyik, lulus P3K. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.